Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran sosiologi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol ya atau akan membahas tentang hubungan sosial bab 2 ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mampu ya memahami interaksi sosial dengan satu menjelaskan faktor pendorong dari interaksi sosial, lalu mengidentifikasi bentuk-bentuk dari interaksi sosial, dan terakhir adalah dapat menjelaskan status dan peran dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Nah, nilai-nilai dan karakter bangsa yang harus kita ambil pada kesempatan kali ini adalah bahwa setelah belajar kita harus lebih meningkatkan sifat religius kita ya, bersahabat, komunikatif, cinta damai, dan intinya adalah peduli terhadap sesama atau peduli sosial. Nah, kata kuncinya adalah ada akomodasi, akulturasi, asimilasi, empati, identifikasi, imitasi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu, dan kita akan mulai dengan pembahasan pertama tentang interaksi sosial. Baik, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik ya, berupa aksi saling pengaruhi, baik itu antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Nah, dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok itu bisa bekerja sama sifatnya, ataupun konflik. Sama, itu dinamakan dengan interaksi. Bisa itu formal, ataupun informal. Sama disebut interaksi. Ataupun bisa secara langsung, maupun tidak langsung. Seperti kita, ya, ini sedang melakukan interaksi. Hanya tidak langsung. Kenapa? Karena ini melalui jaringan, ya, atau pembelajaran dalam jaringan, PJJ, pendidikan jarak jauh, atau belajar daring dalam jaringan. Langsung saja, baik. Gilin and Gilin mendefinisikan bahwa interaksi sosial itu sebagai hubungan-hubungan sosial. Hubungan, ya. Hubungannya dinamis, artinya terus-menerus, tidak ada hentinya. Baik itu yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ya, ataupun kelompok dengan kelompok. Sama intinya, bahwa interaksi itu adalah hubungan, ya, hubungan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Intinya sama. Dan menurut Suryono Sukanto, bahwa interaksi sosial itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, sekali lagi, menurut Suryono Sukanto, interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya kontak dan komunikasi. Kita tidak akan melakukan interaksi kalau tidak adanya kontak dan komunikasi. Nah, kontak sosial tidak selalu menjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, ya. Sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuh. Seperti yang tadi saya sampaikan. Saya ngobrol dengan Anda tanpa harus bersentuhan, tapi melalui jaringan. Nah, misalkan ya, tadi melalui telepon. Nah, sekarang melalui email atau elektronik mail ya. Nah, bisa positif ataupun negatif. Ya, makanya sekarang banyak kasus. Nah, itu banyak kasus di dunia maya itu kan mereka tidak tahu menahu, tidak tahu kontaknya, tapi masih bisa berhubungan, ya, masih bisa berkomunikasi. Sifatnya ya bisa primer ataupun sekunder. Tuh. Nah, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Sekali lagi, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sekarang saya sedang berkomunikasi dengan Anda. Saya mengirimkan pesan atau mata pelajaran terhadap Anda dan Anda berusaha untuk memahaminya. Itulah komunikasi. Jadi, interaksi sosial itu sesuai dengan gambar di sini ya, terjadi akibat adanya kontak sosial. Saling melihat, ya baik itu langsung atau tidak langsung. Dan setelah kontak lalu ada komunikasi dan terjadilah interaksi sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang adalah faktor pendorong dari interaksi sosial. Ternyata interaksi itu bisa terjadi dengan adanya faktor-faktor pendorong. Pertama apa? Adanya imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Misalkan Anda berpakaian gaya siapa? Kalau perempuan misalkan, siapa bintang idola Anda? Cara berpakaiannya pasti diikuti. Atau misalkan kalau laki-laki,
Anda menyukai pemain bola Ronaldo, maka gaya rambutnya Anda tiru. Gaya bicaranya Anda tiru. Bahkan apapun yang dia lakukan, Anda tiru. Itulah imitasi. Jadi meniru orang lain. Jadi imitasi itu palsu sebenarnya ya. Jadi yang aslinya ditiru. Itulah imitasi. Yang kedua, identifikasi. Nah, merupakan kecenderungan atau keinginan seorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Meniru secara keseluruhan. Jadi, misalkan ya, seseorang mengidentifikasi cara berjalan, ya, mengidentifikasi cara berbicara, cara berpakaian, itulah identifikasi. Jadi dilihat cara makan, cara berbicara dan lain sebagainya. Itulah identifikasi. Kecenderungan atau keinginan seorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, ya. Lalu yang terakhir adalah sugesti. Nah, apa itu sugesti? Sugesti ya, berlangsung ketika seorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Misalkan Anda curhat, nah bahasa kerennya curhat terhadap orang tua Anda. Bapak, Ibu menjelaskan permasalahannya kepada orang tua Anda. Itu sugesti, lalu orang tua memberikan sugesti atau pandangannya. Ataupun misalkan Anda berbicara terhadap saya mengenai permasalahan keluarga atau mengenai permasalahan sekolah. Lalu saya sebagai guru memberikan arahan terhadap Anda. Itulah, lalu Anda menerima pesan dari saya, itulah dinamakan sugesti. Ya, seperti itu. Jadi ada 3, imitasi adalah meniru, identifikasi itu adalah usaha untuk melihat, ya, usaha untuk menyamakan atau kecenderungan untuk ingin seorang itu menjadi sama. Dan ketiga adalah sugesti. Itu ketika seorang memberi pandangan dan pandangan itu diterima. Nah, itulah sugesti. Imitasi, identifikasi, dan sugesti. Nah, selanjutnya adalah simpati. Nah, kondisi ketertarikan seorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau bahkan dirasakan orang lain. Misalkan, teman kita ada yang sakit. Kita simpati terhadap teman kita. Nah, jadi kita berusaha untuk mendoakannya, ya. Jadi merasakan, aduh, kalau teman kita sakit itu seperti apa? Kalau teman kita kecelakaan seperti apa? Ya, ingat dalam Islam, al-mu'minu lil mu'mina kal bunyan. Jadi seorang mukmin dan mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan. Tangan kanan merasakan sakit, tangan kiri pun merasakan sakit. Itulah simpati. Jadi jangan sampai teman kita lagi sakit gigi di kelas, kalian rame-rame malah mentertawakan. Namanya itu tidak simpati, tidak baik, ya. Lalu ada empati. Nah, empati merupakan simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seorang. Contohnya ini ya, di sini ada gambarannya bahwa seorang ibu yang ikut merasakan penderitaan anaknya yang mengidap kanker darah. Ibu itu lalu sedih hingga ia pun jatuh sakit. Itulah empati. Contohnya kalau kita bagaimana? Teman kita sakit, kita merasakan simpati terhadap teman kita, caranya bagaimana? Nah, sebagai bentuk empatinya adalah kita datang menengoknya atau kita datang untuk memberikan bantuan, baik itu moral ataupun spiritual. Ya, kenapa? Kalau teman kita sakit, kita menengok, subhanallah, itu sebagai doa dan juga sebagai obat. Ya, ketika orang lain banyak yang menengok terhadap dia yang sakit, itu akan menjadikan pendorong sebagai kesembuhan dia. Itulah simpati dan empati. Nah, sumber informasi yang dapat dijadikan landasan bagi seorang dalam berinteraksi dengan orang lain bisa warna kulit, ya. Orang kulit putih biasanya ngobrol dengan orang kulit putih lagi. Orang kulit hitam lagi. Jadi lebih ke kedekatan atau kenyamanan. Usia, jenis kelamin, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Penampilan fisik, bentuk tubuh, pakaian, bahkan wacana, ya, seperti itu. Baik. Oke. Nah, ini ya, dalam interaksi sosial, tahap pendekatan terdiri dari proses memulai, menjajaki, meningkatkan, menyatu padukan, dan mempertalikan. Sementara itu, tahap perenggangan terdiri atas proses pembeda-bedaan. Jadi beda ya, membatasi, memacetkan, menghindari, bahkan memutuskan. Nah, silakan Anda tinggal pilih mana yang bisa mendekatkan ataupun menjauhkan. Baik, sahabat pembelajar, dari Pak Kamal dicukupkan sekian.
Nanti kita akan berjumpa lagi pada bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.